alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin yang saya hormati segenap para hadirin, para hujjaj, para tokoh masyarakat dan semua para pecinta ilmu di dalam wadah majelis Al-Bazair yang mudah-mudahan insyaallah kita semua senantiasa selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah, wassalatu kepada Rasulullah. Alhamdulillah kembali kita bermuajahat dengan izin kudrat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka sama-sama kita bermudah arah Alhamdulillah bersilaturahim. Mudah-mudahan apa yang menjadi bagian yang baik kita semua di dunia wal akhirat diberkati hadal majelis, mudah-mudahan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Risalatul Mu'awanah. Kita masih masuk pasal berkaitan, intinya berkaitan tentang kalau kita ini semua pemimpin. Salah satu yang menjadi dasar bagian dalil yang sering kita baca dalam hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita ini pemimpin dan setiap kepemimpinan kita semua akan dipertanggungjawabkan. Mas'ulun, semua bakal ditanya. Nah, yang menjadi titik berat di sini adalah bahwa yang menjadi rakyat kita ini atau ra'iyah adalah semua anggota badan kita. Dan yang menjadi inti dari anggota badan itu jawarihuk as-sab'u, 7 anggota badan. 1 lidah, 2 pendengaran alias telinga, wal basru 3 mata penglihatan, wal batnu perut, wal faraju kemaluan, dan wal yadu dan tangan, dan terakhir wal rijlu dan kaki. Itu 7 anggota badan kita yang menjadi kapten dari segala rakyat kita semua. Nah, intinya pembahasan kita berkaitan, kita diingetin sama musonif bahwa kita itu punya rakyat tersendiri dan kita harus bertanggung jawab dengan rakyat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulmihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Wa 'alaika, dan wajib atasmu, lazim atasmu, bi mu'amalatihim bil adli wal fadli, bi mu'amalatihim, untuk bermuamalah kepada mereka. Mereka itu rakyatnya, rakyat kita nih. Jadi kita wajib bermuamalah sama rakyat kita nih. Bil adli, dengan adil, wal fadli, dan dengan ramah, dengan lembut. Amal adlu, apa yang dimaksud adil di sini? Amal adlu, adapun adil itu, fa'an tuwaffiyahum huquqahum allati aujabahallahu 'alaika minan nafaqati wal kiswati wal mu'asyarati bil ma'rufi. Yang dimaksud adil di sini, kita ame rakyat kita nih, fa'an tuwaffiyahum, hendaklah kamu menunaikan, menjalankan mereka semua, huquqahum, hak-hak mereka, allati, yang aujabahallahu, yang telah mewajibkan siapa Allah, hak akan rakyat kita itu, alaika, atasmu. Seperti apa diantaranya? Minan nafaqoti, seperti
nafaqah, wal kiswati pakaian, wal muasyarati bil ma'ruf dan bergaul dengan yang baik. Bergaul dengan baik. Poin yang pertama, musannif menerangkan berkaitan adil. Jadi kita harus bersikap adil sama rakyat kita nih, terus 7 anggota badan tersebut. Nah, caranya itu menunaikan, memenuhi apa yang sudah Allah wajibkan kepada rakyat kita. Terkhusus berkaitan nafkah. Kita kasih nafkah, artinya yang menjadi kewajiban. Kemudian kiswah pakaian, muasyarah bil ma'ruf dan bergaul dengan yang baik. Wa minal adli dan di wa minal adlil wajibi, dan di antara keadilan yang wajib itu antar da'a ba'duhum an zulmin ba'din, antar da'a engkau menjegal ba'duhum sebagian rakyat kita an zulmin ba'din untuk menzolimi anggota badan yang lain. Wa taqtasso limazlumihim min zalimihim. Wa taqtasso dan engkau menghukum, kisos dari kata kisos, engkau menghukum limazlumihim untuk yang dizolimi, min zalimihim dari orang yang zolim. Jadi ketika ada anggota atau rakyat yang dizolimi, maka kita kudu hukum orang yang menzoliminya. Itu bagian adil. Salah satunya adalah kita punya kewajiban untuk mencegah satu sama lain anggota badan atau rakyat kita itu melakukan kezoliman. Wa qad warada dan sungguh telah datang annal abda yaktubu jabbaron, annal abda bahwa ada seorang hamba, yuktabu itu dicatat, jabbaron halnya menjadi orang yang jabbar, sombong. Wama yamliku dan dia tidak, wama dan tidak yamliku dia memiliki, illa ahlu baitihi kecuali ahlu baitnya, penghuninya. Yakni maksudnya fayajuru alaihim, yakni fayajuru maka kemudian dia melakukan kezoliman alaihim atas mereka. Jaro yajur, jair, kezoliman. Jadi poin berikutnya bahwa ada orang yang berlaku sombong, padahal apa yang dia miliki itu bukan punya dia, gitu. Kemudian dia berlaku sombong, dia berlaku zolim pada mereka. Nah itu berarti orang yang zolim, orang yang sombong itu namanya melakukan kezoliman pada anggota badannya atau pada rakyatnya, karena dia bukan pemilik intinya. Pemilik intinya kan Allah. Jadi itu poin yang pertama tuh, berkaitan kita bersikap adil kepada rakyat kita. Wa alaika dan wajib atasmu an la taktasiya alaihim fi talabil huquqil lati aujabahallahu laka alaihim. An la taktasi, janganlah engkau menuntut banyak alaihim atas mereka fi talabil huquqi di dalam mencari hak-hak allati aujabahullahu laka alaihim yang telah mewajibkan siapa Allah hak kepada rakyat kita, laka yang ada pada dirimu alaihim atas mereka. Jadi kita jangan menzolimi apa yang menjadi bagian rakyat atau anggota badan kita untuk melakukan kewajiban kepada Allah. Makanya dalam hal ibadah kita juga nggak boleh fudul banget, nggak boleh lebay banget. Makanya ketika kita melakukan kayak puasa, kemudian kita jangan sampai menyakiti atau menzolimi anggota badan akhirnya jadi lemes, jadi sakit. Maka itu ada kaidah tersendiri.
Beda halnya kalau udah pada tingkat yang tinggi, atau ada orang yang kemudian dia sholat terus kemudian melupakan bagian yang lain. Nah itu namanya menuntut terlalu banyak berkaitan hak yang Allah kasih kewajiban. Nah itu pun gak boleh, walaupun itu dalam sisi kebaikan, tapi itu termasuk bagian yang tidak boleh. Wa antar faqo bihim wa tukhaliquhum bil akhlaqil karimati wa antar faqo rafaqo yarfaqu lembut, wa antar faqo dan hendaklah kau berlemah lembut bihim dengan mereka, dengan rakyat kita, wa tukhaliquhum bil akhlaqil karimati dan engkau bergaulilah kepada mereka bil akhlaqil karimati dengan akhlak yang mulia, wa tubasituhum dan engkau menghibur mereka, menyenangi mereka fi ba'dil awqati di sebagian waktu, tapi menyenanginya min ghairi ismin tanpa kudu ada dosa, bi qadri dengan sekira-kira matazulul wahsyatu wat tangkir yang tidak menghilangkan matazulu, bi qadri dengan sekira-kira matazulu apa yang menjadi hilang al wahsyah wat tangkir. Wahsya itu sepi, ketakutan, watanfir sama, itu maknanya sama. Watabqa maka kalau kita bersikap kayak begitu, watabqa maka tetaplah tersisalah pada dirimu al haibatu wat tauqir, ada wibawa dan kemuliaannya. Dikata ki musannif, kita kudu berlemah lembut ame yang menjadi rakyat kita, badan kita semuanya itu kita kudu bersikap rifqun, lembut. Kemudian kita menjadikan aktivitas itu dengan akhlak yang mulia, dan kita hibur juga semua anggota badan kita hibur, tapi nggak kudu pakai dosa. Itu sekedar menghilangkan kesepian aja, kelelahan kalau kata kita. Makanya ada istilah rihlah, kita jalan-jalan. Nah itu emang dianjurkan salah satunya, kalau bahasa orang sekarang memanjakan badan gitu. Maka kalau kita bersikap kayak begitu, watabqal haibatu watabqi wattauqir, maka akan tetaplah pada diri kita itu haibah. Haibah itu wibawa, muru'ah, tauqir, kehormatan. Kemudian wa alaika dan hendaklah olehmu bil afwi an masihim, hendaklah engkau memaafkan dari kejahatan mereka, wasofhi dan begitu juga memaafkan, musafah, sofah itu mentolerir, memaafkan, anjanihim dari kesalahan mereka, waj'alhum dan jadikan mereka batinan hanya secara batin, fi hali mimmakhtalasuhu min malika dari keadaan mimma dari apa-apa ikhtalasuhu yang engkau curi, yang kalian curi. Ikhtalasa dari kata kholasa, mencuri, menjamret, merampas, min malika dari hartamu. Kenapa emang fa innaka sesungguhnya kamu saufa tajidu dzalika ketika engkau mendapatkan hal demikian itu fi kaffati hasanatika itu ada di dalam bagian kebaikan-kebaikanmu. Fala yang bagi maka tidaklah seyogianya, tidak seharusnya ayyakuna hazzuka menjadikan bagianmu minhumus thawaba dari mereka itu akan pahala, wa hazzuka dan bagianmu minhumul iqabah dari bagian mereka itu al iqabah ada siksa. Jadi kata ki musannif, ketika kita melakukan kehilafan berkaitan dosa, kejahatan, kita kudu maafin. Jadi ini makna filosofinya sama ketika kita ditakdirkan menjadi pemimpin dalam satu wilayah atau dalam satu keluarga. Nah itu kan penggambaran, ini gambaran kita menjadi pemimpin
secara yang terkecil tuh bagi diri kita. Nah, kita suruh maafin, artinya maafin tuh kita ampunin ketika anggota badan kita melakukan kesalahan. Padahal kan emang kita juga dari apa yang menjadi harta kita. Kemudian kalau engkau melakukan itu, maka itu termasuk sisi kebaikan kita ada dalam hal apa aja berkaitan anggota badan. Walaupun di awal itu disampaikan semua itu berawal kepada qalbun, hati. Makanya kadang-kadang hati ame anggota badan suatu saat bisa enggak selaras. Kalau kata bahasa Bang Napi kan, kejahatan itu bisa karena ada niat, bisa karena ada kesempatan. Niatnya ada, cuman kesempatannya kagak ada, kagak jadi tuh melakukan kejahatan. Niatnya kagak ada, kesempatannya ada, bisa jadi dia bikin kejahatan. Makanya intinya ke kolbun, tapi nggak mesti. Kadang-kadang kolbun ame anggota badan nggak selaras juga. Itu kalau bahasa Bang Nabi. Akhirnya waspadalah. Itu tuh intinya kesempatan ame niat. Kemudian yang berikutnya, wa qad qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh di dalam satu riwayat Rasulullah pernah ditanya, kam naghfiru lirraqiqi fi kulli yaumin, berapa kali kita mengampuni bagi budak kita fi kulli yaumin, pada setiap hari. Raqiq itu budak, maksudnya itu anggota badan. Kita maafin anggota badan kita berapa kali? Faqala, maka Rasul menjawab, sab'ina zallatan 70 kesalahan, 70 dosa, 70 maksiat. Wa hadhil musamahatu innama hiya fi huquqika. Wa hadhil musamahah, dan adapun ini musamahah, mentolerir atau memaafkan, innama hanya saja, hiya fi huquqika, hanya ada di dalam hak-hakmu. Artinya apa yang menjadi bagian kita suruh maafin, kita minta ampunin dari sebagian anggota badan kita yang melakukan kesalahan, itu kita dianjurkan untuk melakukan permohonan ampun. Makanya kalau dalam bahasa Thariqah ada orang istighfar itu setiap anggota badannya diistighfarin. Jadi tangannya diistighfarin, kakinya diistighfarin, terusus 7 anggota badan itu. Nah, itu namanya wa hadhil musamahatu innama hiya fi huquqika. Karena permohonan maaf atau pemaafan itu sesungguhnya itu ada pada hak-hakmu. Wa amma fi huquqillah, dan adapun pada hak-haknya Allah, fala wajhalaha, maka enggak ada jalan yang lain. Kalau urusannya ame Allah enggak ada jalan yang lain. Itu yang kalau tadi tuh ada di hak-hak kita. Tapi kalau pada huquqillah fala wajhalaha, maka tidak ada jalan, enggak ada cara laha bagi anggota badan tersebut. Wa khassa an-nisaa, dan mengkhususkan siapa man an-nisaa akan perempuan, dan dikhususkan ini yang pengkhususan itu kepada perempuan khususnya. Min ahli baitika, dari anggota rumahmu. Bimazid, dengan cara apa mengkhususkannya? Bimazidi hifzin wa tafaqqudin, dengan sebab mazid, tambahan, hifzin, penjagaan, wa tafaqqudin, dan pemeriksaan. Jadi kalau perempuan itu lebih pemeriksaannya, penjagaannya itu melebihi, ada khususnya. Kenapa emang? Fa innahunna, karena sesungguhnya nisa, perempuan, naqisatu aqlin wa dinin, kurang akal dan kurang agama.
naqisatu aqlin wa dinin. Jadi kenapa kok perempuan itu kudu dikhususin berkaitan hal-hal musamahannya? Karena perempuan itu nakis akal ame nakis din, kurang akal, kurang agama. Maksudnya itu kadang-kadang yang lebih dominan perasaannya, akal ame agamanya kadang-kadang kagak main. Makanya perintah berikutnya wa'allimhunna, maka ajarkan olehmu hunna akan perempuan. Ajarkan apa? Ahkamal haidi, hukum-hukum haid, wa faraidul ghusli, fardu mandi, wal wudu'i dan fardu wudu, was sholata dan fardu was sholat fardu mututila ini masih, wa faraidus sholati dan fardu sholat, wa faraidus siyami dan fardunya puasa, wa huquqal azwaji dan hak-hak suami istri, wa ma yajri majradalika dan apapun yang berlaku majradalika dari keadaan yang berlaku tersebut. Jadi berkaitan aktivitas mulai dari A sampai Z, yang namanya perempuan itu terkhusus di dalam berkaitan hukukullah, hak-hak kepada Allah. Nah, perempuan itu lebih ditekenin, lebih dikhususin. Kenapa emang? Karena alasan kimusonif bahwa perempuan itu nakis akal, nakis din, akalnya kurang, agamanya kurang, lebih banyak main di perasaan, gitu. Makanya suruh ajarin berkaitan hal-hal yang menjadi kewajiban terkhusus fi hukumillah. Kemudian waqat tasa'a ra'iyatu ba'dil ibadi as-salatini wal ulama'i wa kulli ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Waqat tasa'a dan sungguh telah meluas. Apa yang meluas? Ra'iyatu rakyat, ba'dil ibadi sebagian hamba-hamba. Seperti apa? Kasalatini, seperti salatin para raja, pejabat-pejabat, sultan, wal ulama'i dan ulama. Jadi kalau udah bicara rakyat yang ada pada dirinya pejabat, berkaitan status, berkaitan sultan ame ulama, itu rakyatnya lebih luas gitu. Kalau tadi kan masih personal doang. Tapi kalau udah judulnya dia ditakdirin jadi raja, dia ditakdirin jadi ulama, nah itu hak-hak berkaitan rohiyah, kerakyatannya itu lebih luas lagi. Wa kullu ra'in, mubtada lagi. Wa kullu dan adapun setiap pemimpin mas'ulun itu ditanya an ra'iyatihi tentang kerakyatannya. Intinya kata kimusonif, kalau ada orang ditakdirin jadi pejabat, ditakdirin jadi ulama, itu urusannya rakyatnya lebih luas lagi tuh. Hak-hak yang dia kudu lakuin lebih banyak lagi. Wa qala ta'ala, dan sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan bil adli, untuk adil, wal ihsan dan untuk melakukan kebaikan. An-Nahl ayat 90. Jadi itu ayat yang menjadi inti. Ini dianjurkan, wajib dibaca ame khatib tuh di akhir-akhir. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'matihi was'aluhu dzikrullahi akbar. Nah, itu suka dibaca tuh. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Rasulullah? Allahumma, ya Allah, man walla, siapa orang yang mengurusi, min amri ummati, dari urusan umatku,
syai'an sedikit pun, farafaqo bihim, dan kemudian farafaqo dia bersikap lembut, bihim kepada umatku, farfaq bihi maka lembutkanlah dia ya Allah, bihi dengan dengan sebab sifatnya tersebut, kepemimpinannya tersebut. Tapi wa man syaqqa, dan barang siapa yang bersikap keras atau yang menyulitkan alaihim atas rakyatnya, atas umatku, fasyaqqa alaihi maka persulitlah, maka perkeraslah alaihi atasnya. Jadi doa Rasul, kata Rasul, ya Allah, kalau ada pemimpin yang ngegampangin umatku, nanti di yaumil kiamah mudahin, lembutin. Tapi kalau ada pemimpin yang suka bikin susah umatku, maka nanti di akhirat susahin. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, ma min walin yamutu yauma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi jannata. Al hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma tidaklah, min walin dari seorang pemimpin, dari seorang yang mengurusi, yamutu kemudian dia mati, yauma yamutu pada hari dia mati, wa huwa ghashin sementara dia itu ghasin, orang yang menipu, li ra'iyatihi pada rakyatnya, maka apa ganjarannya? Illa tidaklah terkecuali harramallahu, Allah haramkan, mengharamkan siapa Allah, alaihi atas orang tersebut, al jannata akan surga. Jadi kata Rasulullah, kalau ada pemimpin yang kerjaannya nipu, atau pemimpin tahu-tahu mati, nah ketika matinya dia masih suka nipu rakyatnya, ngebohongin rakyatnya, maka ketika dia mati Allah haramkan surga atasnya. Alhamdulillah. Al hadis. Nah, itu salah satu bagian hadis Rasul yang berkaitan dengan kita kudu bersikap adil, bersikap fadlun kepada semua rakyat kita. Jadi pada intinya Niki Musonif mengingatkan atau memberikan gambaran bahwa kita ini semua pemimpin, walaupun kita bukan pejabat, tapi tetap kita hakikatnya pemimpin. Siapa rakyat kita? Wa kullu a'dha'ika ra'iyatun, kata Imam Ghazali dalam Ihya. Wa kullu a'dha'ika, dan setiap anggota badanmu, ra'iyatun adalah rakyat. Yang menjadi kaptennya itu intinya 7 tadi itu: mata, telinga, lidah, tangan, kaki, perut, kemaluan. Itu kalau bahasa dikorlapnya pada itu, dikorlapnya. Nah itu kaptennya pada itu. Nah itu salah satu yang kudu kita jagain, kita rawatin. Makanya usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah, bahwa salah satu yang menjadi bagian manfaat atau hikmah orang berpuasa, salah satunya itu tujuannya apa? Ada istilah saumul awam, saumul khusus, saumul khususil khusus. Saumul awam kalau dalam bahasa kita hadis Jibril, kalau puasa awam, orang yang puasa timbang kagak makan, kagak minum, kagak hubungan suami istri, kagak makan, kagak minum, kagak hubungan suami istri. Ini kalau kita puasa cuma begini doangan, berarti kita puasa awam, puasa umum. Nah, kita suruh ngancekin dikit saumul khusus. Kalau saumul khusus, nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri, hifzu sab'atil a'dha, menjaga 7 anggota badan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu 7 anggota badan
jangan ada yang melakukan keburukan dengan mata, telinga, lidah, tangan, kaki, kemaluan, perut. Perut bagaimana maksudnya? Makan, minum, buka, puasa, kita pastiin kalau benar-benar yang halal dan thayyiban. Nah, itu namanya kita sedang menriadohkan anggota badan kita supaya nggak pada bengis. Makanya salah satunya dengan jalan puasa. Itu salah satu yang dianjurkan oleh para ulama. Hanya ada istilah riadoh, kalau dalam kelompok lain disebut tazkiyatun nafsi, ada yang disebut lagi mujahadah. Itu semuanya namanya istilah-istilah di dalam rangka kita melatih anggota badan kita itu biar resep ame yang baik-baik. Tapi sekalipun demikian, kalau kata musannif tadi, kita juga nggak boleh lebay banget. Artinya berkaitan ibadah kemudian sampai menyakiti anggota badan kita, itu termasuk zulmun bi ba'dihim. Itu namanya kita melakukan kezaliman yang ada pada diri kita. Itu pun juga kagak boleh. Lain halnya kalau udah pada tingkatan tertentu. Kalau tingkatan tertentu itu yang namanya istilah luka, capek, dia udah jatuh nikmat semua. Makanya kalau dalam bahasa wali, bahasa sahabat, tabi'in, bahasa wali dah, itu kalau kita bicara takdir, kalau makom mereka tuh takdir itu nggak ada yang buruk. Kalau makom orang soleh, makom wali, kalau kita kan masih bilang khairuhu wa syarruhu minallahi ta'ala, takdir baik, takdir buruk itu datangnya dari Allah Ta'ala. Secara umum begitu emang. Cuman secara khusus pada tingkat orang-orang yang udah ada istilah halawatul ibadah, enaknya ibadah. Jadi dia ngerasain enak ibadahnya udah ada, halawatul ibadahnya udah ada. Nah, itu sampai mereka berfatwa nggak ada tuh takdir buruk, kagak ada, nggak ada istilah syarruhu, nggak ada. Yang ada khairuhu doang. Semua takdir Allah enak semua, walaupun kelihatannya sakit, walaupun kelihatannya berdarah, walaupun kelihatannya bengkak, hajut sampai bengkak, walaupun sampai berdarah-darah. Tapi kalau ada pada tingkatan tertentu itu semuanya enak, sudah anggap enak semua. Tapi kalau kita belum, kita masih tingkat makom awam gitu. Artinya dalam penilaian ibadah, maka yang disebut sama musannif semua disebutin, salah satunya tingkat yang masih adna, yang masih rendah disebutin. Salah satunya tadi itu ketika kita melakukan ibadah, kita juga nggak terlalu banyak berlebihan, nggak boleh berlebihan. Kalau dalam bahasa kita tadi, an la taktasiya alaihim fi talabil huquq allati aujabahu laka alaihim. Kita jangan terlalu nuntut lebih ame anggota badan kita apa yang Allah wajibin. Makanya ada istilah di dalam Al-Quran, ada ayat Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kau kepada Allah, ibadahlah kau kepada Allah, mastata'tum, apa yang kau menjadi mampu. Cuman kalau kata Al-Habib Al-Haddad, kalau di dalam kitab apa itu mentafsirkan ayat itu, bukan stagnan, bukan pasrah, tapi tetap ada upaya untuk meningkatkan ibadah. Karena ayat ini kadang-kadang jadi bahan kolokan orang malas. Lo kagak puasa sunnah yang lain, lo puasa Ramadan doang, lo kagak sholat sunat tasbih, lo kagak sholat sunat tobat. Dia cuma jawab, gua yang penting sembahyang wajib, begitu. Kan gua mampunya segini doangan, dipakein ayat kan, fattaqullaha mastata'tum, ibadahlah kau semampumu. Jadi mampu saya cuma segini. Nah, kalau kata Habib Al-Haddad, yang dimaksud mastata'tum itu mengkerahkan, badulul wus'iknya ada, mengkerahkan segala apa yang kita bisa. Itu namanya berproses di diri. Jadi usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Jadi inti bacaan kita itu berkaitan mengingatkan bahwa kita ini pemimpin semua,
pemimpin bagi rakyat kita. Rakyat kita adalah anggota badan, dan yang menjadi pemimpin yang orang di 27, dan itu yang menjadi salah satu perhatian untuk kita rawatin, untuk kita riadohin biar gak pada jadi bungis. Qala wa alaika birrul bibirril walidaini wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya berkaitan dengan birrul walidaini. Mudah-mudahan apa yang menjadi bacaan kita malam hari ini insyaallah menjadi ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan dengan sabab kita duduk atau ada di dalam majelis ini salah satunya menjadi wasilah kita diberikan nur taufik oleh Allah untuk kita dimudahkan dari segala macam ibadah, apa yang menjadi niat baik untuk melakukan ibadah-ibadah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita semua, dan akhirnya kita berharap tambah tua, tambah rajin ibadah, tambah tua, tambah istiqomah, dan insyaallah akhirnya tambah tua, tambah dekat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa fa'alna karim wa fa'alna karim wa fa'alna karim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bi hurmati ma qara'na fi hadzal majlis, Allahumma bi barakati ma sami'na fi hadzal majlis, ighfir lana dhunubana, ustur lana uyubana, ikshif lana qulubana,